Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya."
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dicintai Tuhan, pengkhianatan itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, dan biasanya dimulai dari orang-orang dekat. Persahabatan bisa berkhianat dari juga orang dekat. Mungkin juga pengkhianatan di kantor-kantor perusahaan terjadi juga karena orang dekat. Bisa jadi juga pengkhianatan dalam keluarga sendiri itu juga dari orang dekat. Ini yang perlu disadari, kita perlu waspada untuk melihat bahwa kemungkinan pengkhianatan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Lihat dalam catatan ini, hari ini Injil melukiskan mengenai peristiwanya, alasannya, dan sangat jelas apa yang ingin dilakukan oleh Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, ialah pengkhianatan. Dan apa yang kita boleh lihat motivasi, bukan untuk kepentingan orang miskin, karena Yudas Iskariot ini terkenal sebagai pemegang kasnya Tuhan Yesus ya. Dan dalam catatan ini, dalam keterangan Injil lain juga, kadang-kadang sebagai bendahara dia ambil dikit-dikit lah untuk kepentingan pribadinya. Sekarang dari dikit-dikit pengennya banyak, sehingga ia berani bertaruh kepada saat itu kepada pemimpin yang akan menyerahkan. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini alasan kenapa Yudas ingin mengkhianati Yesus, semata-mata karena fulus, duit, uang. Dan memang uang itu bisa mencelakakan kehidupan kita. Dan dalam catatan ini, Yudas mengkhianati untuk kepentingan sendiri, bukan untuk orang-orang miskin dan bukan untuk pengumpulan dana-dana kas, melainkan untuk kepentingan sendiri, dirinya sendiri. Maka ia menjual gurunya. Maka dalam catatan ini apa yang paling penting? Menghadapi pengkhianatan dalam kehidupan, Yesus bersikap tenang. Dia tetap yakin, hening, dan dalam catatan ini seakan-akan pernah ada seorang anak bertanya, Romo, kalau itu Yesus tahu bahwa Yudas berkhianat dan akan berkhianat, kenapa nggak dikasih tahu sebelumnya? Atau minimal dilarang-larang ya Romo ya? Dan saya mengatakan, bukan begitu. Kalau begitu hidup kita itu tidak punya kehendak bebas dan pilihan-pilihan. Justru Yesus membiarkan kehendak bebas itu berbicara. Karena setiap manusia punya pilihan-pilihan. Anda misalnya, saya kasih tahu supaya rajin ke gereja, rajin mengaku dosa. Belum tentu kok Anda mau mengaku dosa. Udah diberi pilihan-pilihan, waktu, nasihat yang betul, dan bahwa pengakuan dosa itu jiwanya bersih sekali dan harus diperbaharui. Ya, belum tentu juga Anda mengikuti apa yang menjadi pilihan-pilihan atau mungkin anjuran. Karena apa, saudaraku? Anda punya kehendak bebas. Di sini pun silahkan dengan punya kehendak bebas. Ada yang mengikuti ekaristi kusuk, ada yang sambil melamun, ada yang mungkin bengong, silahkan ya. Ada yang mungkin juga boring ya, bobok miring. Dalam catatan itu juga Anda punya kehendak bebas. Dan disinilah Yesus membiarkan kehendak bebas itu berbicara pada siapa? Pada Yudas Iskariot. Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Dan disitulah Yudas berkelit, bukan aku ya Rabi. Nah, biasanya orang-orang yang punya tipe-tipe pengkhianat itu begitu, agak menjilat sedikit.
agak pura-pura deketin kekuasaan, pura-puranya menjadi anak baik, padahal tidak sama sekali. Maka apa yang penting di sini? Untuk menghindari pengkhianatan-pengkhianatan, kita perlu memperbaharui diri. Selalu setiap tahun, misalnya sebuah keluarga, pasangan suami istri harus memperbaharui diri, memperbaharui cintanya, supaya apa? Tidak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Kami juga besok para imam mohon didoakan ya. Kami akan bersama-sama pergi ke Keuskupan Agung Jakarta, menghadap Bapak Uskup, Bapak Kardinal, semua imam, biaram, biarawati menuju Keuskupan Agung Jakarta sebelum Trihari Suci. Ngapain? Kami memperbaharui janji imamat kami. Janji imamat kami dari kelemahan, kelebihan, dari talenta bakat, kita selalu ingin diperbaharui. Pembaruan untuk apa? Untuk membuat kita makin bisa setia dan tahu sudah di manakah disposisi hidup kita. Semoga dengan catatan ini kita menghindari pengkhianatan-pengkhianatan yang bisa terjadi. Karena apa? Karena kepentingan diri sendiri kita. Bisa pengkhianatan iman. Anda bisa loh berkhianat dari iman kekatolikan. Pengkhianatan pribadi bisa karena persahabatan kiri kanan, atau bahkan pengkhianatan keluarga. Karena itu perbaharuilah selalu supaya pengkhianatan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.